Shalom lovers of God, waktu terus berjalan. Tanpa terasa, kita sudah mendekati penghujung tahun 2021. Saya percaya setiap kita tidak kekurangan hal yang baik dari Tuhan dan tetap ada dalam kendali tangan Tuhan. Karena tidak ada satupun perkara yang terjadi di luar seizin dan kontrolnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu the real you are, atau Anda yang sesungguhnya. Seringkali siapa kita yang sesungguhnya itu tidak dapat tampil, tidak keluar, tidak kelihatan. Nah, kenapa dan bagaimana cara mengatasinya? Mari kita belajar dari seorang hakim bangsa Israel yang bernama Gideon. Kisah Gideon itu berawal ketika bangsa Israel kembali berpaling dari Allah setelah masa damai selama 40 tahun yang dihasilkan oleh kemenangan Deborah atas Kanaan dan dibiarkan Tuhan diserang oleh suku bangsa Midian dan Amalek yang tinggal di sekitar orang Israel. Lalu Allah memilih Gideon, seorang pemuda dari sebuah keluarga yang tidak dikenal dari suku Manasye, untuk membebaskan rakyat Israel dan mengutuk penyembahan berhala mereka. Tuhan menemui Gideon dan memanggil Gideon dengan the real he is, Gideon yang sesungguhnya. Apa sih arti Gideon? Gideon punya arti pahlawan perkasa atau si penghancur. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita baca dalam Hakim pasal 6 ayat yang ke-11 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15, tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Lovers of God, seringkali kita seperti Gideon yang selalu berkata, siapa saya, siapa saya, siapa saya. Aku adalah orang yang dari kaum yang paling kecil. Aku adalah yang paling muda, aku begini, aku begitu. Semuanya menunjukkan bahwa kita hidup dengan menampilkan topeng-topeng kita. Kita tidak menampilkan the real we are, kita yang sesungguhnya. Nah, apa sih yang sering kali menghalangi kita untuk kita melihat the real we are? Apa yang menghalangi untuk kita melihat siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan? Yang pertama, penghalang pertama adalah kita lebih mengandalkan mata duniawi, baik mata kita sendiri maupun mata orang di sekitar kita. Padahal mata, menurut ilmuwan optik, mata itu bisa menipu.
Dari mana buktinya? Coba lovers of God perhatikan. Kucing ini sedang naik tangga atau sedang turun tangga? Iya kan? Kedua-duanya bisa tampak benar, tetapi yang mana yang sebenarnya yang terjadi? Jadi penglihatan kita itu bisa menipu. Kadangkala yang menghalangi untuk kita bisa melihat kita itu siapa sebenarnya, itu adalah kita menggunakan mata jasmani kita. Kita lebih mempercayai penglihatan kita ketimbang apa yang Tuhan katakan tentang kita. Penghalang yang kedua yang menghalangi kita untuk kita bisa melihat kita yang sebenarnya adalah penjara masa lalu kita. Masa lalu kita khususnya yang tidak baik, kegagalan kita di masa lampau itu dapat memenjarakan kita. Sehingga kita lupa who we are, the real we are. Ada seekor gajah sirkus yang masih kecil. Dan dari kecil gajah sirkus ini kakinya sudah terantai. Dengan rantai kecil juga sebenarnya. Ketika gajah ini berlari, ketika rantainya sudah mencapai panjang maksimum, si gajah ini merasa terhenti pergerakannya. Terus berulang-ulang berkali-kali seperti itu. Setiap kali gajah ini merasa ketika panjang rantainya sudah mencapai maksimum, dia merasa, ya saya sudah tidak bisa lagi melangkah lebih jauh. Padahal ketika gajah ini dengan postur tubuhnya yang semakin besar, dia dengan mudah bisa mematahkan rantai tersebut. Tetapi kenapa gajah ini sepertinya tidak bisa mengeluarkan energinya maksimum itu? Karena dia punya pengalaman ketika dia masih kecil. Dia berlari dan dia tidak bisa berlari lebih jauh, hanya sebatas panjang dari rantai tersebut. Kadangkala kita seperti gajah sirkus itu, bukan? Kita merasa kegagalan kita di masa lalu itu adalah kenyataan hidup kita, seumur hidup kita akan seperti itu. Kegagalan masa lalu itu yang membelenggu kita, sehingga kita tidak sadar kita itu siapa sebenarnya di hadapan Tuhan. Sementara kita akan saksikan seekor burung yang sudah sekian lama dia terpenjara di dalam sebuah kurungan. Dan karena dia sudah sekian lama ada dalam kurungan yang membuat dia tidak bisa terbang, cinta hewan-hewan akhirnya mengeluarkan dia dari penjara kurungan tersebut. Tetapi apa yang kita saksikan? Penjara kurungan itu sudah membuat burung itu tidak bisa terbang. Lalu ketika dia sudah keluar dari sangkar dari kurungan itu, dia tetap merasa canggung untuk dia memulai terbangnya lagi. Dia merasa dia sudah tidak bisa terbang. Ternyata kurungan masa lalu dari burung tersebut itu membuat burung tersebut akhirnya merasa, ya sudahlah, saya tidak bisa terbang lagi. Kurungan masa lalunya dia itu membuat seakan-akan berkata, kamu sudah bukan burung lagi, kamu tidak bisa terbang lagi. Tetapi puji Tuhan, di akhirnya burung ini tetap bisa terbang. Kenapa? Karena dia mungkin menyadari dirinya. Ketika dia sering mengepak-ngepakkan sayapnya, mungkin dia menyadari, oh, saya kan seekor burung. Burung pasti bisa terbang. Saya seekor burung. Burung pasti bisa terbang. Maka saya akan bisa terbang. Ya, dua penghalang inilah lovers of God. Mengandalkan mata duniawi dan penjara masa lalu hidup kita. Menghalangi kita untuk tidak bisa kita melihat siapa kita sebenarnya. The real we are. Ini yang menghalangi. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya untuk kita menemukan kita yang sesungguhnya? The real we are. Gimana caranya?
Yang pertama, berani pilih lakukan kehendak Tuhan daripada kompromi dengan keadaan sekitar. Hakim-Hakim 6 ayat 30-32 berkata, sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena dia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mesbahnya itu. Lovers of God, Yerubbaal punya arti seteru Baal, musuhnya Baal. Cara untuk kita bisa menemukan the real we are adalah kita lebih pilih kehendak Tuhan daripada kompromi dengan keadaan sekitar. Seringkali dengan sikap kita yang kompromi dengan sekitar kita, kompromi dengan keadaan sekitar kita, seringkali itu yang menghambat untuk kita bisa mengerti the real we are. Gideon lebih memilih menjadi seterunya Baal daripada dia menjadi seterunya Tuhan. Gideon dengan melakukan ini, akhirnya Gideon menyadari siapa dia sebenarnya. Hal yang kedua, cara untuk kita menemukan the real we are adalah belajar lebih mempercayai perkataan Tuhan. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-1 berkata, adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Gideon mempercayai perkataan Tuhan. Sekalipun ia berasal dari kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, dan Gideon pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Gideon menyadari the real he is, makanya dia mau bergerak memimpin orang Israel berperang melawan pasukan Midian seperti perkataan Tuhan. Dengan Gideon menyadari the real he is, dia mempercayai perkataan Tuhan, makanya dia mau bergerak melakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Gideon tidak lagi terkungkung dengan keadaan sekitarnya. Gideon bergerak sesuai perkataan Tuhan atasnya. Hal yang ketiga, cara yang ketiga untuk kita menemukan the real we are adalah selaraskan sudut pandang kita dengan sudut pandang Tuhan. Ketika kita lihat yang sebelah kiri, maka kita akan melihat tangan dari orang ini menunjukkan sesuatu. Tapi ketika kita lihat yang sisi sebelah kanan, lihat dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang yang benar, maka kita akan melihat justru jarinya itu menunjukkan angka 3. Jadi untuk kita bisa melihat the real we are, kita harus punya sudut pandang yang benar, sudut pandang yang sama dengan sudut pandang Tuhan, lovers of God. Janganlah kita melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan sudut pandangnya Tuhan. Janganlah kita melihat diri kita dengan cara yang berbeda dengan cara Tuhan memandang kita. Ketika kita bisa memandang diri kita seperti cara pandang Tuhan atas diri kita, kita akan dapat melihat the real we are, kita yang sesungguhnya. Haleluya, haleluya. So, lovers of God, rindukah agar the real we are itu bisa muncul? Jika itu kerinduan Anda, maka yuk mari ikuti teladan Gideon, seorang pahlawan yang gagah perkasa. The real we are, itulah kerinduan Tuhan agar setiap kita dapat menjadi alatnya bagi sekitar kita. Kenapa demikian? Karena inilah the real we are. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. So, lovers of God, mari sadari the real we are dan mari tampilkan itu ke muka publik ketika kita memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya agar nama Tuhan kita dipermuliakan. Amin, lovers of God. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan inimanaku.